Mantan juru bicara Front Pembela Islam atau FPI, yakni Munarman, akhirnya bisa menghirup udara bebas usai menjalani kurungan penjara selama 1 tahun lebih di Lapas Salemba, Jakarta sejak April tahun 2002 lalu. Pembebasan murni Munarman ini dilakukan usai dirinya dinilai kooperatif dan berjanji untuk menjunjung tinggi nilai-nilai bangsa melalui ikrar setia kepada NKRI pada 8 Agustus 2023 kemarin. Munarman ditangkap oleh Densus 88 pada 27 April 2021 lalu lantaran dirinya diduga terlibat dalam kasus pembaiatan di sejumlah institusi pendidikan. Ia diduga memboncengi pembaiatan tersebut dan terlibat dalam ajaran radikal. Munarman pun sempat divonis 4 tahun penjara sebelum akhirnya bandingnya diterima sehingga hukumannya dipotong menjadi 3 tahun penjara. Berbicara tentang Munarman, tentu tak bisa dilepaskan dari wacana tentang radikalisme. Radikalisme agama merupakan ancaman yang tidak main-main. Dampak kerusakannya tak bisa diremehkan, baik dari segi pemikiran maupun dari segi tindakannya. Tapi tetap saja ada sejumlah kalangan yang nyinyir, sinis, dan curiga terhadap isu ini. Mereka menuduh isu radikalisme hanyalah rekayasa pemerintah untuk menyudutkan umat Islam. Mereka menuduh pemerintah terkena Islamofobia gara-gara menyatakan sikap menentang radikalisme. Ada juga yang menuduh wacana radikalisme sebagai rekaan atau karangan penguasa untuk menutup-nutupi isu lain seperti ketimpangan sosial, korupsi, dan semacamnya. Pandangan semacam ini justru merugikan umat Islam sendiri. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin dan mengedepankan perdamaian. Hal ini sangat jelas. Tapi tak bisa dipungkiri, ada pemahaman atau tafsir keislaman yang menghalalkan penggunaan kekerasan atas nama Islam. Selain itu, korban serangan radikal bukan hanya kalangan non-muslim. Banyak juga kalangan muslim yang terkena dampak aksi kekerasan kaum radikal. Sikap denial atau penyangkalan yang justru menguntungkan kaum radikal karena kaum radikal justru dibela dan merasa terlindungi. Menko Polhukam Mahfud MD pernah menegaskan bahwa umat Islam tak perlu merasa tersudutkan dengan wacana radikalisme, tapi justru harus terlibat aktif melawannya. Mahfud menyatakan, di Indonesia memang ada kelompok radikal, kelompok yang ingin menggantikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar karena itu dianggap tidak cocok, dianggap toghut, dianggap bagian dari gerakan kafir. Mahfud selanjutnya menegaskan, supaya diingat, pemerintah tidak pernah mengatakan umat Islam itu radikal. Justru pemerintah menganggap umat Islam sebagai umat yang toleran dan mampu menjaga kerukunan antar umat beragama. Justru karena umat Islam tidak radikal itulah, maka negara ini sampai sekarang terjaga dengan baik. Karena pada umumnya umat Islam itu setuju dan sangat menerima NKRI berdasarkan Pancasila. Demikian tegas Mahfud. Lalu, siapa sih sebenarnya yang bisa disebut kalangan radikal? Secara umum, yang bisa kita definisikan sebagai kelompok radikal adalah sebagai berikut. Pertama, kaum takfiri yang menganggap kelompok selain kelompoknya adalah kafir. Berbeda pandangan sedikit saja, kita langsung dikafirkan. Ini namanya radikal dalam keyakinan. Kedua, kelompok jihadis yang membunuh orang lain atas nama Islam. Mereka melakukan tindakan di luar hukum tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Ini adalah radikal dalam tindakan. Dan ketiga, kelompok yang hendak mengganti ideologi negara dengan menegakkan negara Islam dan atau khilafah. Tindakan mereka merusak kesepakatan pendiri bangsa. Ini bisa disebut radikal dalam politik. Karakter radikal di atas bisa merupakan kombinasi ketiganya, yakni mengkafirkan, membunuh, dan mau mengganti Pancasila. Ini yang paling berbahaya.
apalagi kalau mereka merupakan jaringan transnasional atau lintas negara. Namun, ada juga yang hanya takfiri dan membunuh saja, tapi mereka tidak main politik. Ada yang tidak takfiri dan tidak membunuh, tapi hanya mau mengganti ideologi negara. Artinya, perbedaan manhaj maupun aktivitas mereka juga harus kita petakan. Perbedaan di antara ketiga kelompok di atas maupun variannya harus dipahami dengan benar sebelum mau melakukan program deradikalisasi. Ini artinya bukan sekadar main hantam saja, sehingga malah akan memicu perlawanan yang reaktif. Jangan pula terjebak dengan aksesoris, misalnya yang pakai jilbab panjang atau celana cingkrang langsung dianggap radikal. Ini juga tidak benar. Harus lebih substantif pada pemahaman keagamaan, tindakan, dan gerakan mereka. Tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme Mabes Polri, Islah Bahrawi, menegaskan setidaknya ada 4 kelompok yang perlu dihadapi untuk tetap mempertahankan NKRI. Cak Islah menyatakan, ideologi transnasional datang ke Indonesia rata-rata menunggangi agama. Adapun ideologi transnasional yang paling banyak di Indonesia, setidaknya ada 4 yang paling populer, yaitu kelompok Wahabi, kelompok Hizbut Tahrir, kelompok Ikhwanul Muslimin, serta kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh yang ingin menegakkan khilafah. Demikian dia menjelaskan. Cak Islah melanjutkan, kelompok inilah yang harus dihadapi ke depan. Kalau gagal, mereka akan menjadi kerikil dalam sepatu kita. Adapun yang bisa mengatasi kelompok ini adalah gerakan kebangsaan dan moderasi beragama. Demikian ungkap Cak Islah. Hal lain yang perlu diingat adalah tingkatan radikalisme. Secara umum, fasenya dibagi dalam beberapa tingkat. Diawali dengan sikap intoleran, lalu berkembang menjadi sikap radikal, dan berujung pada aksi terorisme. Awal mulanya adalah paparan ajaran intoleran, yakni tidak menghargai perbedaan dan cenderung menyalahkan orang lain. Ini adalah mereka yang terpapar dari sisi pemikiran atau pemahaman. Tingkatan kedua, mulai aktif membid'ahkan dan mulai bersikap radikal kepada aliran yang berbeda. Artinya, terpapar dari sisi sikap. Tingkatan selanjutnya atau tingkatan ketiga, yakni menyikapi perbedaan dengan tindakan, terutama dengan tindakan pengoboman. Ini bisa disebut terpapar dari sisi tindakan. Tingkatan-tingkatan tersebut perlu cara yang berbeda dalam menanganinya. Menghadapi kelompok radikal ini tak bisa hanya hantam dengan keras dan tegas, tapi harus dirumuskan langkah yang taktis dan strategis. Diperlukan upaya yang tepat dalam mengidentifikasi mereka. Jika mereka masih berada pada tahap radikal dalam keyakinan, maka yang harus dilakukan adalah wacana tandingan. Jika sudah berupa tindakan, maka tindakan preventif tidak lagi cukup. Namun, perlu dilakukan penetrasi ke dalam kelompok tersebut. Bila sudah sampai pada gerakan politik, maka tidak bisa lagi dihadapi lewat kompromi politik. Karena ini sudah pertarungan ideologi. Dan jika sudah melanggar hukum, harus ditindak dengan tegas. Apalagi kalau sudah melakukan kekerasan dan pembunuhan, maka tidak ada ampun lagi. Harus ditanggulangi dengan keras dan tegas.